Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lamma ulqiya Ibrahimu finnar, manakala dilontarkan Ibrahim finnari pada api, qala, berkata Nabi Ibrahim, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, mencukupi akan aku oleh Allah, wa ni'mal wakil, dan sepaling baik yang memelihara Allah. Jadi itu bacaannya. Padahal waktu dilempar itu Jibril bertawar, artinya dari Jibril, wahai Ibrahim, kamu perlu pertolonganku kah? Jadi Nabi Ibrahim lawan ikam kada Jibril ay, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Mencukupi akan aku Allah. Amun lawan ikam Jibril ay kada. Ayo sekelas Jibril bertawar, kada aja Nabi Ibrahim. Aku Allah Ta'ala aja. Allah Ta'ala tahu aja lawan keadaanku. Wa ni'mal wakil, dan sepaling baik yang memelihara itu Allah. Famahtaraka minhu, maka tidak terbakar, minhu, daripada Ibrahim, tidak terbakar daripada Ibrahim, illa, melainkan, maudhi'ul kitab, tempat belenggu, tempat belenggu di pundak. Kitab itu tempat belenggu di bahu. Jadi Nabi Ibrahim itu waktu dilempar itu saya kira jangan bergerak-gerak tuh lawan di belenggu sih, nah lawan rantai. Nah, di dulu rantai. Jadi begitu artinya dilempar ke api itu cuma membakar napa belenggu nang itu, ibarat lawan rantai, lawan tali, lawan apa itu aja dan terbakar. Adapun Nabi Ibrahimnya itu merasakan kedinginan, kayak di kulkas dalam api itu. Jadi api itu cuma hanya membakar belenggu yang ada di pundak sidin. Nah, ada maksud bubuhan Namrud bila dibelenggu, dirantai, timbai. Nah, jadi kadang kau bergerak-gerak lagi, nah merasakan hangitnya aja awak. Ya kan? Keadaan orang bahari dalam memperjuangkan iman ini nih. Keadaan orang bahari dalam mempertahankan iman. Ayo, maka dipasung, dibelenggu, timbai ke api pula. Jadi orang bahari itu sampai aja Rasulullah demi mempertahankan iman nih. Nah, betis kiri dijaret, ikat ke kuda nang liar nih tak. Betis kanan dijaret juga, ikat ke kuda nang seikong. Jadi seikong ke timur, seikong ke barat. Nah, jadi begitu sudah itu, nah bayangkan. Nah, lalu mbah itu anyar kuda itu disuruh buka, kuda nasuh buka, kapit mulus. Nah, ayo betis, nah dijaret, sini jaret, kuda tuh buka situ, saya punya kuda buka situ, dihambet, buka, belah awak. Nah, ada juga yang digergaji mulai sini, nah sampai sini. Nah, kayak masitah tuh juga nang ditimbai ke apa kawah buti minyak sampai mendidih minyaknya nih tuh. Begitu artinya sudah kayak masitah ujar Firaun. Kam tetap ajakah betuhan Allah, kada betuhan dia aku jadi Firaun, kada aja masitah. Akhirnya timbai lakinya, anaknya sampai masitahnya.
orang bahari mempertahankan iman nih. Ada peparakan kita. Orang ini sedikit aja artinya diuji, sudah begarunumnya luar biasa, protesnya luar biasa. Nabi Ibrahim, bayangkan kita melihat orang kebakaran aja seram. Melihat orang kebakaran tuh kayak apa kita? Melihat kebakaran dah. Nabi Ibrahim tuh apinya tuh besar pada itu. Besar pada nang itu api nang untuk membakar Nabi Ibrahim tuh. Waktu orang kebakaran tuh ditimbai orang kita ke sana, ayo apa? Jadi kita nih bersyukur diberi Allah iman lah. Yang kedua pulang kita nih bersyukur kada diuji Allah dengan perkara-perkara yang membuat iman kita kada sanggup menyandangnya. Allah kada menguji kita dengan perkara-perkara nang iman kita ini kada sanggup menyandangnya. Bersyukur benar kita. Syukur benar kita. Ini nang Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, la tuhammilna, jangan engkau sandang kepada kami, jangan engkau bebankan kepada kami, ma la taqata lana bih, sesuatu yang tidak ada kesanggupan kami menyandangnya. Ya, nang orang-orang bahari itu di Spanyol itu. Spanyol tuh 800 tahun Islam berkuasa di sana, di Spanyol dah. Nang Barcelona ini tuh dah, Madrid itu tuh. Bahari itu orang Islam tuh situ. Bahari orang Islam situ. Kenapa? Wah ini gereja apa masjid-masjid saja jadi gereja. Karena waktu perang salib itu Islam itu kebetulan karena pecah kada bersatu, akhirnya kawan dikalahkan oleh pasukan salib dari Inggris itu. Nah, lalu di situ begitu dikuasai oleh orang-orang kafir, di situ diberi pilihan mati disembelih atau bermurtad masuk Kristen. Itu dua aja pilihan, mati disembelih, nah atau bermurtad. Jadi kita ini bersyukur benar, bersyukur tuh. Aku rancang berpikir kayak itu juga, berpikir tuh artinya membaca-baca sejarah kayak apa orang bahari ini tuh mempertahankan iman ini. Itu perlu kita nih, perlu kita banyak membaca sejarah, itu perlu. Karena membaca sejarah orang-orang bahari kayak apa mereka itu memperjuangkan iman, mempertahankan iman, itu adalah yuqawwil iman, menguatkan iman kita. Itu perlu tuh kita nih kada tahu di sejarah, sangkaan kayak kita nih pang nyamannya juga bahari itu, sangkaan orang kok kayak kita aja juga uji. Siapa awal bini-bini nang mati syahid, tahu lagi kan? Awal bini-bini nang mati syahid itu siapa? Bini-bini nang awal mati di jalan Allah, nang pengikut Rasulullah nih, sahabat Nabi nang pertama kali mati untuk mempertahankan iman itu siapa? Bini-bini. Siapa? Sumayyah ngarannya, Sumayyah, mamanya Ammar bin Yasir bin Sandriani. Perlu tahu nih tuh, jangan hanya tahu Ayu Ting Ting, tahu artis, sudah ngaran artis, wah luar biasa. Tahu Sumayyah tuh, kamu tahu lah, demi mempertahankan iman Rasulullah itu masih di Makkah tuh.
Ketika Sumayyah ini budak, ini Sumayyah ini lakinya budak, si Yasir tuh anaknya budak. Patuanannya Sumayyah ini masuk Islam, jadi pengikut Rasulullah. Luar biasa siksaannya Sumayyah nih. Sampai nih tumbak nih bini-bini nih, bayangkan nih beratnya orang Bahari mempertahankan iman nih. Tumbak dimasukkan ke lubang kemaluan sampai tembus ke kepala. Bayangkan itu ikan orang Bahari. Mama Sumayyah itu mati dengan keadaan nih tumbak masukkan jalan bawah itu emasnya tumbuk sampai tembus ke kepala. Matinya nggak itu. Kita ini menuntut ilmu untuk mempertahankan iman kita, menguatkan iman kita. Kita ini menuntut ilmu sekira iman berkuat, iman bertambah. Orang Bahari itu mempertahankan iman gak ada semudah kayak kita ini. La ilaha illallah. Satu umat, kita ini satu umatannya, hidup di satu umat benar. Umur juga kita lagi. Kita melihat bala turunan bersambung, belum beres segini nih, dilain pulang. Kenapa? Bukan pasak bumi diambil Tuhan. Para ulama, para habaib meninggalan. Ini tuh pasak bumi nang sabujurannya itu. Jadi kita anu nih berjaga-jaga diri, pemikiran orang mah ini. Kita nih kayak apa juga? Jadi ini hasbiyallah wa ni'mal wakil ini. Amalakan hasbiyallahu atau ada apa kalimat yang lain disuruh Nabi membaca 7 kali pagi, 7 kali sore. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali itu. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mencukupi akan aku Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah, alaihi tawakkaltu, atas Allah aku beingkut, bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, karena Allah itu Tuhan aras nang besar, aras nang singgenalan aja sidin nama urusinya, apalagi aku nang kacau ini nang halus ini. Besarah. Jadi Nabi bila membaca nang itu kafahullah ma'ahammah, apa nang kita perluakan Allah cukupi, nang kita perluakan untuk apa? Untuk hidup kita, bukan untuk gaya hidup, untuk keperluan hidup. Apa nang kita perlukan untuk bertahan hidup Allah cukupi. Untuk bertahan hidup, bukan untuk gaya hidup. Baca 7 kali itu. Kafahullah ma'ahammah sadiqan kana am kadziba. Baiknya benar pada perkataannya atau dusta. Walaupun kalimat tadi alaihi tawakkal tu atas Allah tu aku bertawakal, muntungnya bersambat. Muntungnya berkata atas Allah aku bertawakal, walaupun kada bujur suaranya itu. Muntung haja bersuara lawan Allah aku bertawakal. Padahal masih bertawakal lawan harta, bertawakal lawan usaha, masih beikut maksudnya bertawakal tuh. Nabi Ibrahim dasar bujur sih dan lawan Allah Ta'ala. Nah, Jibril aja bertawar sidin kedakon.
qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yubtala 'abdun, tidak dibalakan abdun seorang hamba bisyai'in dengan sesuatu asyadda yang lebih bersengatan minasyirki daripada syirik. Itu bala yang paling besar sudah kalau hamba ini diandaki Tuhan di hatinya syirik. Itu bala paling besar sudah. Itu musibah yang paling ganal sudah. Jadi kalau kita di hati mentauhidkan Allah, mengakui hanya Allah Tuhan, syukur benar sudah. Berarti pada diri kita ini kadada bala nang besar. Selama tauhid ini masih ada aja di hati, nang kayak apa aja ujian Tuhan, pada artinya kecil aja. Karena bala yang paling ganal itu adalah syirik lawan Tuhan. Wala yubtala bi syai'in ba'da syirki, dan tidak dibalakan seorang hamba bi syai'in dengan sesuatu ba'da syirki sesudah syirik asyadda yang lebih bersengatan min dhahabi basari daripada hilang penglihatannya. Nah, jadi kalau ada sesudah syirik, kenapa ada ujian yang berat? Ketika kita nih imbah melihat, timbul jadi picak. Bayangkan kayak apa sulitnya amun kita kayak ini nih, kita nang kayak ini melihat kalau dunia ini nyaman. Kayak apa amun diambil Tuhan penglihatan kita nih. Tapi amun orang mulai awal tuh dalam meniti kehidupan nih senyum-senyum aja nya. Kita di situ Allah mengandaki hati nang luar biasa. Orang picak tuh nang lihat aja. Ada orang picak kan tertawa terus, kurihing terus, bahagia terus. Ya Allah. Mun posisi tak kita kawajuaka sabar, kawajuaka tertawa, kawajuaka kurihing. Wala yubtala bi dhahabi basari fayasbiru, tidak diuji seseorang hamba dengan kehilangan penglihatannya, fayasbiru maka dia bersabar, illa ghafarallahu lahu, melainkan maampuni Allah bagi dia. Kalau ada hamba tuh bakas melihat lalu timbul jadi picak karena kecelakaan atau apa, sabarnya surga balasannya karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma khalaqallahu al-khalqa, manakala menciptakan Allah akan makhluk, kataba indahu, menulis Allah dengan tangan kudratnya, menulis Allah indahu di sisinya, fauqa arsyih, di atas arasnya. Menulis ini maksudnya menetapkan, ibarat pemerintah tuh sudah ini semacam undang-undang lah, ketetapan sudah, keputusan. Apa keputusan Tuhan, apa ketetapan Tuhan, dan ini ketika makhluk diciptakan sudah ditetapkan ini. Nah, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku mendahului akan kemurkaanku, mendahului akan kemarahanku. Wah, nyaman bila sudah berdahulu kasih sayang nih. Jadi berat orang yang disayangi itu salah, minta maaf, langsung dimaafi karena terdahulu sayang. Kuitan lawan anak terdahulu sayang gelak. Bahkan anak ini merupakan buah kasih sayang. Tolak.
buah kasih sayang. Karena abah mama berkasih sayang, timbul buahnya ya si anak. Ya anak nih tuh. Jadi anak tuh buah kasih sayang. Maka anak nih tuh kayak apa aja nakalnya, kuitan tuh sabar aja. Seandainya kuitan sarik kuitan dalam sarik itu tetap ada kasih sayang. Apalagi amun si anak nih datang anu kuitan minta maaf, minta ampun, minta ridha, menangis, ulun menyesal, ulun ini tetap kuitan tuh. Bah, ada kisah. Tetap sayangnya itu anak. Maginnya kuitan tuh. Harta dia, ya kalau harta habis oleh si anak, tetap sayang lawan anak. Kacau jarang ada nang kuitan tuh artinya nang kada mau maafin anak tuh. Jarang ada. Dalam kasus ini bisa 1000, paling saya berdua. Nakal kayak apa aja. Bila anak tuh artinya hakun datang ke kuitan minta ampun, minta maaf, menangis pasti luluh kuitan nih. Pasti luluh. Karena terdahulu kasih sayang pada kemarahan itu. Nah, kayak itu juga alam semesta ini, lahirnya alam semesta ini, terbitnya alam semesta ini, adanya alam semesta ini dari hadrat kasih sayang Tuhan, dari hadrat cinta Tuhan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yunajjiya ahadan minkum amaluhu, tidak menyelamatkan akan seseorang dari kalian amaluhu oleh amal perbuatannya. Qalu, berkata mereka, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah. Pian kada jual wahai Rasulullah, itu bahasa kita. Jadi seseorang kada akan bisa diselamatkan oleh amalnya. Amal kada bisa menyelamatkan siapapun, ya Nabi. Amal kada bisa menyelamatkan siapapun. Kalau pun sahabat ini berkata, pian kada jual wahai Rasulullah. Nah, ya Allah. Qala, berkata Rasulullah, wala ana, tidak pula aku kada juga Nabi. Amalku kada bisa menyelamatkan diaku. Amalku kada bisa melindungi diaku. Itu pertanda Nabi kada ikut di amal. Illa ayyataghammadani Rabbi, melainkan bahwa mencurahkan akan aku Rabbi oleh Tuhanku, bifadli rahmatih, dengan karunia rahmatnya, bifadli rahmatih, dengan karunia rahmatnya. Jadi karunia, semata-mata karunia aja tuh, karunia rahmat Tuhan, sehingga kita ini bisa selamat. Jadi kita ini selamat bukan karena aku banyak beribadah, aku banyak beramal, ada. Kita selamat. Kalau kita selamat, ya mudah-mudahan amin berataan. Semata-mata rahmat Tuhan, semata-mata kasih sayang Tuhan. Karena itu fasaddidu, benarkan oleh kalian dalam berharap rahmat itu. Ujur-ujur kita beringkut kepada Allah Ta'ala aja. Bujurakan, benarkan, bujurakan niat. Kita ini artinya nampak mengharap Allah Ta'ala aja, beingkut lawan Allah Ta'ala aja. Ada beingkut lawan amal, beingkut lawan amal. Ada kawa diikuti amal nih, ujub kena. Wa qaribu, dan sadang-sadangi oleh kalian. Qaribun itu sadang-sadangi, artinya maksud sadang-sadang itu lah jangan melampau batas. Jangan melampau batas dalam beramal yang mengakibatkan kita ini kada kawa istiqamah.
Ini karena tanapsui mendengar artinya baik membaca Quran lalu berduduk hendak sahatam sehari. Itu ngarannya tanapsui itu. Jadi qaribu itu maksudnya sadang-sadang itu garis miring jangan tanapsui beramal tuh. Nang sadang-sadang aja, sadang-sadang itu artinya nang kita kawa istiqamah. Nang kita kawa istiqamah. Oh, misalnya aku sembahyang duha deh 2 rakaat gin, tapi kawa istiqamah luar biasa. Yang penting jangan parai sehari-hari nih. Ikam coba gawe sembahyang duha tuh 2 rakaat saben hari. Witir 1 rakaat gen saben hari. Kawai ka 40 hari menjaga itu luar biasa. Daripada ikam menduha langsung 8 rakaat. 8 rakaat, witir 11 rakaat. Karena semangatnya hendak jadi wali kutub. Ada kawa istiqamah di tengah jalan satu temandak. Tengah jalan temandak. Maka bila sudah temandak itu membulikannya ngalih. Babaikannya ngalih. Motor mulai rusak aja terus. Wala yatamannayanna ahadukum dan jangan mencita-cita salah seorang kalian al-mauta akan mati. Imma muhsina, ada kalanya dia orang baik, fala'allahu yazdadu khaira, barangkali dia bertambah kebaikan. Fala'allahu yazdadu khaira, barangkali dia bertambah kebaikan. Kenapa kita mengharap mati? Bila kita orang baik, barangkali bertambah beribadah, bertambah kebaikan. Quran berapa kali hatam. Ini dapat situasi dunia nang kayak ini nih, orang bencana terus baik mati aku aja. Apa berharap mati? Bila kita orang baik, bertambah pahala kita dengan kita beramal. Berumur kita beri Tuhan 1 tahun 2 tahun, bertambah kebaikan kita. Itu orang baik tah. Wa imma musi'a, ada kalanya dia orang jahat. Amuninya orang jahat bang, amuninya orang jahat. Fala'allahu, maka barangkali dia ayyasta'tiba, bahwa dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yasta'tiba itu artinya minta uzur, asal artinya bertobat Allah, kembali kepada Allah. Itu maksudnya yasta'tiba saja. Yasta'tiba itu beruzur lawan Allah, ulun Allah Ta'ala ini minta ampun lawan pian karena ulun banyak dosa, banyak salah, banyak maksiat. Maksudnya ya bertaubat. Yasta'tiba. Namun kita orang jahat, berarti kita diberi Tuhan umur, berarti kita diberi Tuhan kesempatan hendak jadi orang baik, gitu maksudnya. Kemudian la yabrahan nas yatasaalun hatta yaqulu hadza Allahu khaliqu kulli syai' faman khalaqallah. A'udzubillahi subhanahu. La yabrahan nas yatasaalun wallahu a'lam. Sepakat itu. Al-Fatihah.